Continue dulu. Continue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, pandemi masih berjalan dan makin menggila. Dan salah satu nikmat besar tentu ya sehat. Serasa kematian begitu dekat ya, karena kan di tetangga-tetangga kita, teman dekat kita udah banyak yang mendahului kita. Tapi kita menjalani hidup dengan yang bermanfaat saja mudah-mudahan. Dan sampai akhir nanti kita termotivasi dengan hadis populer ini, man salaka thoriqan yaltamis fihi ilman sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka sahalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Allah akan memudahkan jalannya ke surga ya. Jadi biasanya itu para alim, para pembelajar atau para santri itu memotivasi dirinya untuk terus belajar meskipun sampai usia 60, 70 karena ingin memenuhi hadis ini. Ketika orang itu meninggal dalam kondisi dia belajar apapun itu yang bermanfaat ya, terutama ilmu agama, maka sahalallahu lahu, Allah akan memudahkannya thoriqan ilal jannah, jalannya ke surga. Jadi motivasi terus ngaji ya, ngaji apapun itu yang bermanfaat. Karena ingin dimatikan dalam kondisi kita belajar ya, belajar agama Islam terutama. Bahkan yang usianya 60 tetap ingin murojaah ya, tetap ingin menghafal ya, karena motivasinya itu. Baik. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Page layout-nya kayaknya di kita bikin ini aja. Landscape biar lebih lebar. Sekarang kita masuk Al-Fatihah ayat ke Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin Ar-Rahman Ar-Rahim sekarang ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman. Ini tidak perlu panjang-panjang ya, yang Ar-Rahman Ar-Rahim ini. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim, Bapak Ibu. Ini Ar-Rahman, ini Pak sebenarnya tegak ya, Ar-Rahim. Ar-Rahimi. Ini Ar-Rahman Ar-Rahim, ada yang dilesapkan di sini. Jadi Ar-Rahman Maha Pemurah, Ar-Rahim Maha Penyayang. Ini sebenarnya di depannya itu kenapa Ar-Rahmani? Karena ada mausufnya atau isim atau kata bendanya yang isimnya nama tertentu yang disifati Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, siapakah yang disifati dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Tentu ini ada lafaz Allah ya. Lafaz jalalah biasa disebut dalam ilmu nahwu. Lafaz jalalah lafaz yang mulia atau disucikan. Nah, di sini sebenarnya ada lafaz Allah. Nah, kenapa Ar-Rahmani? Kita tahu sebelumnya bahwa alhamdulillahi. Jadi lafaz Allah sudah ada ada reaksi i ya. Karena itu lafaz Allah berharokat i, maka lillahi. Rumusnya adalah majrur ya, jar majrur. Ada huruf jar atau virus i, li, maka lafaz Allah menjadi i, lillahi. Nah, Allahnya lafaz Allahnya di ayat sebelumnya kan kita merujuk apa yang terjadi di ayat sebelumnya kalau melihat sebuah ayat. Ini sudah i ya. Maka Allahi, Allah sebagai sifat ya. Sebagai mausuf, isim atau nama yang disifati. Ar-Rahman sifat ke-1, Ar-Rahim sifat kedua, sama dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Saya kira ini jelas, tidak perlu panjang lebar. Cukup ya, Ar-Rahman Ar-Rahim cukup. Ada yang mau bertanya silakan kalau mau bertanya. Ini mengulang sebenarnya ya. Mundur dikit yang alhamdulillah. Alhamdulillah itu jadi mubtada kan, Allahnya jadinya apa Ustaz?
Isim apa dia? Khobar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, lillah itu sebagai khobarnya ya. Oh ya. Jadi prinsip mubtada khobar itu, mubtada itu adalah, mubtada khobar sudah saya berikan belum prinsipnya ya? Belum. Oh ya, tapi saya bisa nyebut. Jadi baik, saya kasih teori nih, maaf jadi agak panjang sedikit ya. Tapi ini teori baru untuk menganalisis ya. Ini baik, hari ini ada teori ini karena ada yang bertanya, jadi ada teori baru. Sebentar nih, gua agak baik. Jenis agak lemot ya. Kalimat satu. Kenapa hilang? Nah, ini dia. Jumlah fi'liyah. L-nya mana sudah lupa. Yaitu diawali kata kerja ya. Kalau kemarin itu ini yang kedua, jumlah ismiyah. Ismiyah ini diawali. Nah, jadi bahasa Arab itu mengenal dua jenis kalimat. Secara umum memang saya katakan sebuah kalimat itu diawali kata kerja. Kalau kita ingin ngomong agak lemot ini, maaf. Misalnya Ahmad makan apa? Makan buah ya. Menjadi misalnya Ahmad ya, Ahmad. Kenapa jadi Ahmad makan buah? Itu kalau dalam bahasa Arab menjadi makan dulu. Makan Ahmad, karena dia sebagai subjek maka dia menjadi U ya. Ahmadu. Buahnya menjadi A ya. Ini rumus yang buah. Ini adalah struktur yang mayoritas pada umumnya bahasa Arab diawali dengan kata kerjanya. Ini tak terlalu gede ya, terlalu besar ya. Terlalu besar ya, dan kita kecilkan. Lemot sekali. Baik. Ini kan strukturnya jadi Ahmad, makan Ahmadu buah. Jadi makannya dulu ditekankan karena dia adalah kalimat yang diawali dengan kata kerja. Nah, karena itu kita sebagai orang yang baru belajar tentu akan menganalisa satu-satu. Pertama, karena kosakata kita mesti terbatas ya. Kita cari di kamus, makan bahasa Arabnya apa dulu ya. Ahmad karena dia nama tetap Ahmad ya. Nah, buah bahasa Arabnya apa? Nah, itu cara menyusun teknis kita, operasi di pikiran kita ketika ingin menyusun bahasa Arab. Tentu kita harus mengenali kata per kata, bahasa Arabnya apa, kemudian secara gramatikanya kita susun. Pertama kata kerjanya dulu. Baik. Nah, makan agak panjang di sini berubahnya. Nah, jadi lemot begini. Makan itu akala atau yakulu. Kita pakai akala. Nah, akala. Siapa yang berakala itu kan Bang Ahmad. Ini yang mana? Nah, apa yang dimakan kan buah. Buah dicari di kamus ya. Buah bahasa Arabnya apa? Oh, ternyata fakihah. Seperti di surat di juz 30, wa fakihatan wa abba. Surat apa itu? Abasa ya. Akala Ahmad fakihah, ini dicari di kamus. Oh, bahasa Arabnya buah itu fakihah. Nah, tinggal diharokatin nih Bapak Ibu. Ini kan model logiknya kita menyusun kalimat. Oh, A, K, ini kenapa lemot? Karena karena Ahmad sebagai subjek kita kasih U ya, Ahmadu. Ini objeknya
Fakihah. Pak. Pak. Ya. Karena dia tidak alif lam ditanwin. Ya. Tapi kalau al-fakihata tidak perlu ditanwin ya. Kalau Bapak Ibu kasih alif lam di sini, al-fakihata. Karena alif lam dengan tanwin itu seumur hidup ya. Jadi alif lam dan tanwin itu tidak akan pernah akur ya. Nggak akan bisa dalam sebuah kata itu alif lam dan tanwin. Nah, itu kan jelas. Jadi ini akalannya. Saya kopas saja biar gampang. Ini kenapa lemot sekali? Sebentar ya. Akalanya itu dalam struktur ini ya, dalam struktur jumlah fiil ya, kalimat fiil atau verbatif itu. Akalanya disebut sebagai fiil kan, kata kerjanya nih fiil. Ya. Saya bikin harokatin. Baik, Ahmadnya sebagai Fa'il. fa'il. Ini secara logiknya ya. Pelakunya ya. Fa'amnya fa'il ya. Fa'il. Jadi al-faqihahnya sebagai maf'ul. Nah, ini sangat basic dan ini sangat penting Bapak Ibu untuk menganalisa sebuah kalimat. Oh, ini pelakunya, ini objeknya, ini kata kerjanya. Kenapa nih lemot ya? Baik, udah ya. Ini secara umum kosakata struktur teks struktur kalimat dalam sebuah teks itu begini ya. Dimulai dengan kata kerja, subjek dan objek. Misalnya fa'asa fir'aunur rasula ya. Enggak apa-apa ini kalau ya di Al-Qur'an banyak ya. Misalnya ya di Al-Qur'an di surat Al-Baqarah ini tebakannya ayatnya berapa? Nggak hafal juga saya. Doroba Allahu apa? Doroba Allahu masa. Di ayat keberapa? Kita cari saja ya. Allah mendoroba atau memberikan. Nah, jadi doroba ini lihat nih strukturnya sama. Doroba ini fiilnya, pelakunya, fa'ilnya adalah lafaz Allah. Apa yang diberikan masalah permisalannya dia maaf karena objek dia an ya masalah. Kalau al dikasih al ya al masalah ya. Baik. Jelas ya? Satu lagi contoh yang fa'asa fir'aunur rasula fa akhadnahu akhdan wabila. Surat apa? Surat Al-Muzammil. Fa'asa maksud sini nih. Fa'asa maka mendurhakai ini Fir'aun mana Fir'aun ar-rasulah. Ini kalau Bapak Ibu mau lengket ingatannya sambil nulis di buku sambil coret-coret ya, karena nyoret-nyoret itu bagian dari menghafal. Fa'aso ini fa itu tambahan ya, salah satu yang mengawali kata kerja. Fa'aso mendurhaka. Siapa yang durhaka? Ini pelakunya nih. Fir'aun ya. Fir'aun atau Fir'aunu? Fir'aunu ya, yakin ya? Fir'aunu yakin. Rasul ya. Rasulnya kata pasti A ya. Ya strukturnya begitu tuh. Kata kerja, subjek, objek ya. Kata kerja, subjek, objek. Jadi jelas ya, ini adalah struktur yang paling banyak dijumpai dalam teks Arab. Kalau secara filosofis, kenapa sih orang Arab itu lebih baik kata kerjanya dulu ketimbang orangnya atau objeknya? Apa ya, Ustaz ya? Mungkin ini Pak, terinspirasi oleh presiden kita ya. Kerja dan kerja ya. Lip service. Jadi karena memang kata kerja itu yang paling kompleks ya.
orang Arab mengutamakan kata kerja. Sebenarnya secara filosofis bahasa sudah bagus ya. Jadi yang diutamakan adalah amal dulu ya, amal ya. Jadi tidak menonjolkan pelakunya, tapi menonjolkan karyanya sebenarnya. Jadi nanti baru pelakunya ditonjolkan. Karena yang paling kompleks itu kata kerja. Kata kerja itu saya bilang dari satu doroba itu bisa kita jadikan 1000 kosakata lagi ya. Doroba, doroba, dorobu, doroba, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtema, dorobtum, dorobti, dorobtema, dorobtuna, dorobtu, dorobna, baru pola 1 ya. Ada 17 pola gitu. Ya dari doroba iya 2000 idrib dorban madroban doribun madrubun madrobun midrobun banyak ya. Nah ini memang kompleks karena paling kompleks itu kata kerja. Memang secara filosofis artinya kata kerja diutamakan dulu. Dan sebenarnya di dalam kata kerja itu ada ada pelakunya. Doroba kan pelakunya huwa ya dari 14 itu. Bagian ini sudah ya. Ada yang mau bertanya struktur yang satu ini, yaitu jenis kalimat atau jumlah dalam bahasa Arab. Kalimat itu bahasa Arabnya adalah jumlah. Kenapa bahasa Arab ini? Jumlah ya. Jumlah itu kalimat maksudnya. Nah kalimat dalam bahasa Arab itu kata. Baik ya sudah ya. Ini. Nah yang kedua ada struktur yang juga bisa diawalinya itu dengan kata benda atau isimnya ya atau nama. Nah paling gampang apa? Kita kan pengen bilang misalnya rumah itu apa? Mau indah, mau rumah itu indah. Atau jangan indah, luas ya. Nah, ada kata kerjanya nggak, Bapak Ibu? Nggak ada. Tidak ada. Baik. Itu apa? Itu masjid. Itu masjid. Ada kata ini nggak? Tidak ada kata kerjanya kan? Nah, tidak ada kata kerja rata-rata. Jumlah ismiyah itu memang struktur yang tidak ada kata kerjanya, meskipun bisa juga ada kata kerjanya tetapi diawali dengan kata benda ya. Misalnya Ahmad tadi kan Ahmad makan, Ahmad yakulu gitu. Ahmad yakulu itu sebenarnya bisa disebut sebagai jumlah ismiyah, tapi rata-rata prinsipnya memang seolah tidak ada kata kerjanya. Di rumah itu luas. Itu masjid. Nah, bahasa Arabnya rumah itu luas apa? Al-baitu wasi'un. Wasi'atun wasi'un. Sebentar. Jadi kan rumah dulu tadi di kamus ya, al-baitu. Wasi'atun. Bahasa Arabnya rumah itu al-baitu. Terus mau bilang luas. Luas bahasa Arabnya kan wasi'un ya. Wasi'atun. Seperti innallaha wasi'un alim ya kalau dalam Al-Qur'an. Wasi' itu luas. Wasi'un. Ya kan? Rumah itu luas. Ini pipin ngomong rumah itu luas, tidak ada kata kerjanya. Ya al-baitu ya. Saya rokatin akhirnya aja ya. Wasi'un ya. Nah, ini memang rumusnya UU ya. Kalau tadi di jumlah fi'li ya, rumusnya kan UA. Subjeknya U, objeknya A. Nah, kalau di jumlah ismiyah, rumusnya UU. Yang kata utamanya, kata intinya U, kemudian kata penjelasnya U juga. Nah, ini strukturnya adalah, jadi tidak ada fi'il, fa'il, maf'ul ya, karena tadi prinsipnya tidak ada kata tidak ada kata kerjanya seolah. Maka bukan jumlah ismiyah struktur yang diawali dengan kata kerja. Jadi al-baitunya kita sebut sebagai mubtada ya. Mubtada. Mubtada secara harfiah itu artinya ibtada ayat tadi itu pemula, pelopor ya, yang memulai atau yang di awalnya ya.
Karena Bapak Ibu kalau menempatkan kata benda di awal kalimat, ya itu disebut sebagai yang memulai kalimat, atau dia akan selalu U ya. Alkitabu, misalnya ngomong alkitabu alal kursi, kitab di atas kursi. Ya alkitabu dia akan U ya, karena tidak tereaksi apapun. Jadi alba itu kita sebut sebagai mubtada ya dalam struktur ini. Nah, wasi'un itu ini adalah khobarnya, kabarnya, penjelasnya ya. Khabar. Nah, ciri-ciri mubtada itu ketika Bapak Ibu ucapkan mubtada itu bikin ngeselin ya. Maksudnya begini, tidak akan lengkap tanpa kabarnya apa. Saya ada siapa di sini? Oh, ada misalnya Bang Fitra aja nih. Nah, berarti korban bully hari ini Bang Fitra. Kalau saya ngomong begini, Bang Fitra atau Bang Fitra itu udah saya diam. Kalau pasti teman-teman apa kesel. Iya kenapa? Bang Fitra kenapa? Wasiun udah. Masih. Jadi begitu ya. Nah, jadi Bang Fitra itu saya ngomong begitu saya diam ya. Iya kan keselnya kenapa? Atau saya bilang rumah itu udah diam. Iya keselnya kenapa? Nah, mubtada itu kalau nggak ada khobarnya, penjelasnya atau kabarnya, dia tidak akan lengkap. Jadi mubtada itu yang mengawali sebuah kalimat, ungkapan pertama itu, rumah itu harus dikasih. Ya bagus, ya jelek, ya luas, apapun itu. Rumah itu dijual, rumah itu apa? Pokoknya harus ada khobarnya. Ya. Jadi khobar itu artinya kabarnya, atau beritanya, atau pelengkapnya itu. Nah ini logikanya di struktur ismiyah yang diawali dengan kata benda. Termasuk yang kemarin itu adalah alhamdu ya. Ini alhamdu. Alhamdu itu artinya apa? Pujian itu. Ya. Tapi kalau diucapkan alhamdu, pujian itu, ya apa? Pujiannya apa? Harus dikasih kalimat selanjutnya. Lillah, oh lillah. Bagi Allah atau untuk Allah. Kan enak kalau saya bilang pujian itu bagi Allah. Udah kan enak. Oh ya sudah selesai. Alhamdulillah juga ngeselin ya. Alhamdulillah ngeselin juga ya. Ya, ulama nahwu akhirnya merumuskan ini alhamdulillah kata awalnya ini sebagai mubtada ya. Kata yang mengawalinya, dan dia harus dilengkapi dengan khobarnya. Kabarnya apa itu? Kayak sama juga saya bilang Bang Johan itu ya kenapa Bang Johan itu lagi lagi sibuk, Bang Johan itu lagi apa, lagi kerja, lagi apa, harus dilengkapi itu. Ini adalah struktur yang kedua ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah ketemu di depannya sudah kata benda alhamdulillah, kan ciri-ciri kata benda ada alif lamnya ya. Nah, berarti ini khobar ya. Jangan alhamdulillah jadi fa'il, enggak boleh. Jadi bukan strukturnya fi'liyah, fa'il, maf'ul dan fi'il enggak. Nah, ini dua. Baik, yang ini ada yang mau bertanya. Oh, tapi satu lagi yang mengawali itu, kata yang mengawali tidak harus kata benda beneran, maksudnya bisa kita lihat, bisa biasa kayak masjid, buku, enggak. Bisa juga yang mengawali itu mubtada itu kata tunjuk ya, kayak itu rumah ya. Berarti kalau itu rumah atau ini rumah ya, hadza, misalnya ini rumahnya. Baitun. Misalnya mana nih? Hadza. Bait. Al-bait. Al-bait ya. Hadza itu diposisikan rofa ya, diposisikan u ya, tapi karena dia tidak bisa u ya tetap hadza ya. Hadza al-bait ya. Dia u ya, kan rumusnya kalau mubtada khabar u ya, u. Ini sebenarnya strukturnya diawali dengan kata benda isim berupa isim isyarah, isim penunjuk ya, kata benda tunjuk. Baik, yang mau bertanya silakan. Ini kayak zalikal kitabula roiba fi gitu ya. Betul, sama-sama. Oh, betul, Masya Allah, sudah dikasih contohnya.
Sama kalau kita ngomong dalika al-kitabu. Baik. Pertanyaannya adalah kenapa kitabu? Karena dia posisinya sebagai khobar. Karena rumus mubtada khobar itu kan UU ya. Saya bilang U dan U. Jadi kalau ditanya, kenapa kitabu bukan kitaba, bukan kitabi? Karena dalikanya yang mengawali atau mubtada, al-kitabunya sebagai penjelasnya ya, kabarnya kita. Disamakan dengan al-baitu wasi'un ya, U dan U. Dalikanya mewakili al-baitu tadi ya, setara dengan al-baitu tadi itu. Tapi dia berupa kata tunjuk. Nah, begitu orang Arab melogikan bahasa ya. Baik. Sampai mana di Ar-Rahman Ar-Rahim ya? Balik lagi ke laptop ya. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim sudah jelas ya. Ada isimnya, namanya di situ Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Maka sifatnya menjadi I dan I. Baik, satu lagi. Ayat selanjutnya. Maliki Yaumiddin ya. Maliki Yaumiddin ayat ke berapa? Biar ada yang jawab. Maliki Yaumiddin ayat ke berapa? 4. 4. Maliki Yaum Ad-Din. Nah, pertama lihat logika kita atau teknis kita menganalisa bahasa Arab itu ya. Pertama, memang dari 3 komponen utama yaitu fiil, apalagi isim, harof. Kita harus membedakan itu dulu di analisis ini, apakah ini isim, apakah ini fiil, apakah ini harof. Ya, itu wajibnya. Nah, malik niaki ya. Malik itu artinya raja, ya jelas dia isim ya. Malik yang merajai. Fa'il strukturnya fa'il itu isim ya, isim. Yaum hari juga isim ya, bukan fi'il kan, bukan action kan. Kemudian ad-din, ada alif lamnya jelas ya, ad-din. 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 Adina, adinu, adini. Ayo. Dini. Jangan Ini. yakin adini. Yakin. Saya ikut aja lah. Baik. Jadi kalau Bapak Ibu lihat strukturnya adalah isim, ya kan? Isim, isim. Nah, ini akan menentukan analisis kita dalam struktur sebuah kalimat. Jadi rumusnya adalah kira-kira gimana? Ini saya bahasa Indonesia kan. KB kata benda plus kata benda plus kata benda. Baik, rumusnya gimana kalau kata benda plus kata benda? UI. Ya, UI. Aduh, maaf. Teknis matiknya. KBU, KBI. Nah, saya refresh lagi. Kalau sudah ketemu kata benda, isim plus isim, rumusnya adalah idhofah ya. Idhofah, mudhof ilaih ya. Mudhof ilaih secara ilmu nahwu. Ini gimana klik di bawahnya susah sekali. Sini kali ya. Nah dulu. Dirangkaikan. Gimana ya? Tremor. Nah, terus saya ngetiknya di mana ini? Sebentar. Sini aja lah, susah. Di bawahnya susah. Jadi saya misalnya ada kata wakil ya, L-nya mana sih? Wakil presiden. Rumusnya jadi gimana? Wakilu presideni. Oke, masih ingat ya? Wakilu presiden I. Karena kata bendanya rumah, kemarin saya kasih apa? Rumah Johan. Masih ingat yang kemarin? Rumahu Johani, oke. Tetapi kalau rumahnya sudah I, rumah Johan. Rumahnya sudah I. Atau berarti kan ada di sini misalnya di. Ya, kenapa ke situ? Atau di rumah Johan ya.
maka menjadi rumahi. Cuhanya tetap I. tetap I ya. Oke. Jadi kata keduanya dia I. Kata kedua itu yang kita sebut sebagai mudhof ilaih ya. Yang kata pertamanya kita sebut sebagai mudhof. Karena itu, kenapa pertama dulu ya? Kenapa maliki, bukan maliku, bukan malika? Nah, itu dia tuh. Yang ini jawab dulu. Tiba-tiba kok maliki sih? Lo katanya kalau kata benda ditempatkan di awal kalimat, dia menjadi mubtada. Harus kan? Kenapa maliki ini, bukan maliku? Karena menjadi sifat dari lillahi, Ustaz. Ya, ini gimana sih ke bawahnya nih? Kita bingung teknis ke bawahnya gimana. Coba di sini kayak bisa. Terjebak kita. Iya, ambil kayak kamu. Paling gampang pakai tabel sih. Bikin tabel. Sebentar. Kotak. Tab gini ya. Ini kok jadi terjebak. Terjebak tidak bisa menulis. Ya nggak apa-apa, KB-KB-nya satuin dulu Susah ini. Nah, sini aja dah. KB-KB-nya saya ilangin dulu. Baik, Malik ya. Malik Yaumiddin. Jadi Malik. Maaf nih kendala teknis. Jadi Malik, di dalam ayat ini ada isim yang dilesapkan atau dirujuk ke ayat berikutnya. Sebelumnya kan alhamdulillahi rabbil alamin ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik, ya, Ar-Rahman Ar-Rahim itu sebagai sifat Allah. Nah, ini juga dia mensifati Malik ini ada lafaz Allah, belum diarahkan. Lafaz Allah di sini ya. Ada lafaz Allah di belakangnya. Nah. Nah, tadi kita tahu bahwa di ayat sebelumnya alhamdulillahi sudah i ya, lafaz Allah sudah i. Maka Malik bisa kita sebut sebagai Malik sebagai apa? Sifatnya Allah ya. Sifat. Kita sebagai sifat ya. Sifat. Ada juga yang menyatakan Malik itu sebagai mudhof ilaih atau sebagai badal ya, sebagai badal. Allah Malik itu mah. Bisa sifat, ada juga yang bilang badal ya. Badal itu tadi yang kemarin alhamdulillahi robbi, hubungan Allah dan robbi ya, lafaz Allah dengan Tuhan, robbi itu badal. Bisa juga disebut sebagai badal. Tapi memang rata-rata menyatakan itu sifat ya. Allahul ladzi la ilaha illa huwa rahmanur rahim, terus al-malikul qudusus salamul mu'min muhaiminul azizul jabbar mutakabbir. Al-malik itu juga masuk ke sifat Allah. Baik. Jadi kita tahu kenapa maliki, karena dia sifat dari lafaz Allah. HP mana? Ini suara saya masih jelas nggak? HP ku mana ya? Jelas. Takutnya ini pulsanya 1 giganya harus diklik lagi. Ya udah masih ada berarti. Mudah-mudahan nggak perlu diminta diklik. Baik ya, Malik jelas. Kemudian sebentar. Kemudian ada 2 hubungan strukturnya, yaitu antara hubungan Malik dan Yaum ya. Malik. Sebentar. Malik dan Yaum ya.
Malik dan yaum. Jadi Malik plus yaum. Nah, Malik sudah I, yaum. Kenapa dia jadi I? Karena Malik itu pemilik yang memiliki, yang merajai, boleh. Pelakunya, dia isim. Kemudian isim keduanya adalah hari, yaitu pemilik hari, gitu. Pemilik hari. Itu setara dengan pemilik mobil, ya, pemilik rumah, pemilik apapun itu. Kalau dalam bahasa Indonesianya, bahasa Indonesia. Ini kan jadi pemilik apa? Hari. Hari kan pakai I. Hari I jadinya. Sama seperti ini pemilik. Sebentar. Pemilik rumah ya. Jadi pemilik rumah, pemilik kata benda satu, rumahnya kata benda dua. Jadi pemilikku, rumahnya rumahi. Sama dengan wakil presiden, wakilu presideni. Nah, cuma kan pemiliknya sudah I ya, karena dia mengikuti lafaz Allah yang tadi, maliknya itu. Pemiliki rumahi. Nah, kalau sebenarnya pemiliki hari I ya, karena hari dalam bahasa Indonesia sudah I, ya kayaknya nggak seru. Jadi pemiliki hari I ya, rumusnya ya. Karena kata benda plus kata benda. Kata benda keduanya harus bermajrur atau berrokat I. Jadi kenapa yaumi? Karena dia sebagai, kita tahu dia sebagai, sebentar, diarabkan dulu. Sebagai, secara nahwu sorof, kita sebut sebagai mudhof ilaih ya. Baik. Maliki yaumi, kenapa yaumi? Karena dia sebagai kata benda kedua atau mudhof ilaih. Nah, sekarang berhubungan yaum dan ad-din. Yaum antara yaum dan din sama, hubungannya sama ya. Tadi yaumi karena dia mudhof ilaih. Yaum sebagai mudhof, jadi yaum itu mudhof ilaih bagi Malik atau kata benda kedua bagi Malik sekaligus kata benda pertama atau mudhof bagi ad-din ya. Nah, jadi yaum itu punya dua kedudukan ya. Dia kayak apa namanya? Menjalin dua hubungan ya. Ke Malik dia sebagai kata benda kedua, ke ad-din dia sebagai kata benda pertamanya. Jadi artinya mendua, kira-kira begitu ya. Diposisikan begitu. Malik yaum din. Jadi yaumnya itu bisa jadi kata benda kedua, bisa jadi kata benda pertama, tergantung dihubungkan dengan yang mana ya, yang di awal atau yang di akhir. Nah, dia posisi tengahnya. Bagian kenapa ad-din jelas ya? Karena ad-din sebagai mudhof ilaih atau kata benda keduanya ya. Mudhof ilaih. Kenapa dia majrur I? Karena menjadi mudhof ilaih. Kenapa dia yaumi? Ya karena sebagian dia mudhof ilaih dari Malik ya. Baik. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Maliki yaumidin jelas? Tadi yang Allahinya kenapa I juga ya? Majrur juga kenapa sih? Karena merujuk ke bismillahi. Alhamdulillahi ya. Jadi kalau dilihat ayat sebelumnya Bang Surya itu lafaz awalnya sudah ada li-nya menjadi lillahi. Sebentar saya ataskan dulu. Kenapa Allahi? Karena sebenarnya saya hapus saja nih. Sebelumnya di ayat sebelumnya alhamdulillah gini ya. Lillahi ya. Maka maliknya menjadi sifat dari Allah maliki, tapi tidak diulang lagi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim lillahi maliki yaumiddin, enggak. Lillahnya itu tidak dipasang, tidak disebutkan. Baik, cukup. Berarti panjang penjelasannya di ayat berikutnya. Jadi masih mengacu ke Allah yang di alhamdulillah ya berarti ya. Ini masih membicarakan orang yang sama. Misalnya
Bang Suryo pemilik rumah, pemilik pemilik mobil atau pemilik hari raya, apa semuanya semua masih dijelaskan gitu. Ini kan masih alhamdulillahirabbil alamin ya, segala puji bagi Allah. Ini subjek utama kita di sini masih mengacu pada lafaz Allah atau Allah sendiri itu. Ayat selanjutnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Maha Pemurah, Maha Penyayang. Terus masih merujuk Allah lagi. Maliki Yaumiddin. Allah itu yang menguasai atau yang memiliki Yaumiddin, hari pembalasan. Ini masih Allah ya. Nah, baru ayat yang selanjutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sudah tidak mensifati lagi Allah tadi. Meskipun tetap merujuk kepada Allah, Iyyaka itu kan hanya kepadamu ya. Ada lagi yang belum bertanya? Mau lanjut ayat selanjutnya atau ayat selanjutnya mau minggu depan aja? Agak panjang ayat selanjutnya ini. Baik, karena waktunya sebentar lagi. Karena berdua iya karena selain. Nanya lagi deh, Syekh. Ya. Kalau yang alhamdulillahirabbil alamin, alamina kan ya, belakangnya fathah ya. Ya. Tapi kalau maliki yaumiddini, i kan kasrah. Ya. Bedanya apa gitu ya? Nah, kenapa tuh? Bedanya adalah yang satu mufrad ya. Mufrad atau mufrad atau tunggal ya. Mufrad itu misalnya yang tunggal al-baitu ya. Al-baitu, al-kitabu. Termasuk ad-din ya, dikata dinun. Din ya, meskipun ada nunnya, dia asalnya adalah ad-dinu, atau kalau nggak pakai alif lam menjadi dinun. Artinya bisa artinya agama, bisa artinya macam kalau di sini kitabun ya. Kalau saya alif lamnya saya hapus. Ini kitabun ya. Kitabun. Bait menjadi bait. Nah, karena dia ini isim tunggal, kata benda tunggal, dia menjadi, kalau posisi baitun, kitabun, dinun. Kalau posisinya a atau nasab menjadi baitan, kitaban, dinan ya. Kalau posisinya i atau majrur, baitin, kitabin, dinin ya. Ini tunggal. Nah, masalahnya tadi bedanya dengan al-alamin itu dia masuknya jamak ya. Kata jamak. Kenapa lemot ya? Dia dari mufradnya itu ini, mufradnya atau kata tunggalnya itu adalah alam. Ini gini nih, alam. Alamun ya. Gini Bang Surya. Jadi bisa alamun, alaman, alamin. Tetapi kan yang muncul di situ alamuna ya. Alhamdulillah rabbil alamin ya. Saya kasih panjang aja, enggak panjang juga apa-apa sih. Yang diterusin Al-Qur'an pakainya begini. Baik. Alamin itu kemarin saya bilang bahwa asalnya adalah
U ya. Al-alamun. Nah, wawu dan nunnya ini adalah tambahan penanda dia jamak ya. Alamun ya. Nah, penanda jamak ini tidak bisa diubah-ubah. Dia penanda jamaknya selalu berupa una. Jadi una ya. U dan na. Jadi alamuna ya. Atau ketika dia menjadi nasab atau posisi a dan i, dia menjadi ina ya, una atau ina. Jadi alamin ina ya. Nah, kembali ke asalah hitam. Jadi penanda jamak itu selalu una atau ina ya. Ini istilahnya mabni. Mabni itu maksudnya tetap ya. Tidak bisa una menjadi uni atau ini enggak ya. Seperti muslimuna menjadi muslimina tetap. Nanya itu akan tetap. Jadi una dan ina ini adalah penanda jamak. Tidak bisa menjadi uni atau ini. Jadi begitu. Cukup jelas Bang Surya. Alhamdulillah, jelas Syekh. Karena mengapa bukan al-alamini? Ya karena dia adalah kata benda aslinya alam. Nah, alam itu yang bisa alamun, alaman, alamin. Sedangkan una dan ina ini sampai kiamat akan tetap una dan ina ya. Tidak bisa menjadi uni dan ini karena dia penanda jamak. Ya muslimuna dan muslimina tetap una dan uina ya, tidak bisa berubah. Nanya tetap karena dia penanda jamak bukan kata aslinya atau mengandung huruf aslinya ya. Kalau kitabun kan bisa kitabun, kitaban, kitabin. Baik, ada lagi? Kalau tidak ada sudah jam 7, jangan banyak-banyak biar rekaman juga nggak banyak-banyak. Minggu depan agak kompleks. Minggu depan itu ayat selanjutnya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, agak kompleks ya. Lebih baik kita bahas minggu depan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in karena strukturnya itu agak kompleks. Cukup hari ini ya. Ya, jazakallahu khair. Saya save dulu nih daripada ini. Mohon maaf nih, komputernya hari ini lemot, lagi ngambek. Baik, terima kasih. Syukron jazilan sudah hadir nih. Saya absen nih, Bang Don pastilah. Bang Fitra, Pak Prapanca, Bang Rizky, Mbak Lulu nih hadir ya. Bang Hafiz Akbar, Bang Johan, Bang Rizka sama Lulu yang rajin nih, awatnya nih. Bang Rizky mau dapat sih rajin, Bang Surya rajin. Syukron jazilan, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah minggu depan, iyyaka na'budu agak kompleks dan seru. Kita lanjut minggu depan. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan.